Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11? Berjumpa kembali bersama Matematika Wajib ya di pertemuan kita kali ini dengan Bu Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai deret geometri tak hingga. Ya, oke, untuk deret geometri tak hingga ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya yaitu deret geometri. Oke, di sini akan Ibu tampilkan mengenai pembelajaran interaktif, yaitu nanti bisa kalian isi. Di sini ada daftar hadirnya, kemudian di sini ada bahan ajar yang akan kita bahas sekarang. Kemudian nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan, dan kemudian soal evaluasi. Oke, kita bahas untuk bahan ajarnya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Deret geometri tak hingga terdiri atas dua jenis yaitu konvergen dan divergen. Deret geometri tak hingga disebut konvergen jika jumlah suku-suku deret geometri tak hingga tersebut terbatas atau menuju suatu bilangan tertentu. Sementara itu, deret geometri tak hingga disebut divergen jika jumlah suku-suku deret geometri tak hingga tersebut tidak terbatas atau tidak menuju suatu bilangan tertentu. Jika deret geometri tak hingga dengan rentang dari -1 sampai dengan 1, maka suku-suku berikutnya akan semakin kecil dan mendekati 0. Dengan kata lain, untuk A mendekati tak hingga, maka R pangkat N, maaf ya, untuk N mendekati tak hingga, maka R pangkat N akan mendekati 0 atau dapat ditulis limit N sampai dengan tak hingga, R pangkat N-nya sama dengan 0. Namun meskipun banyak sukunya tak hingga, jumlah dari semua suku deret tersebut terbatas atau menuju suatu bilangan tertentu atau konvergen. Untuk memahami jumlah dari deret geometri tak hingga yang konvergen, bisa kalian lihat ilustrasi berikut. Ada selembar kertas berbentuk persegi panjang, dibagi menjadi dua dan salah satu bagiannya akan dibagi lagi menjadi dua bagian. Begitu seterusnya. Seperti ini ya, ada satu lembaran kertas, kalian bagi dua, kemudian setelah dilipat kita bagi dua kembali. Itu yang dikatakan dengan pola lipatan kertas. Pada pembagian pertama diperoleh setengah bagian, yang kedua seperempat bagian, yang ketiga 1/8 bagian, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita tuliskan setengah untuk lipatan pertama. Karena lipatan keduanya seperempat bisa ditambah dengan seperempat, lipatan ketiga 1/8 maka ditambah dengan 1/8 dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan jumlah suku-suku deret geometri tak hingga yang konvergen, perhatikan uraian berikut. Seperti ini ya, asal mulanya adalah dari rumus deret geometri. Kemudian karena di sini nilai N-nya itu tak hingga, sehingga rumus bisa diuraikan dengan limit sehingga dapatlah rumus mencari jumlah deret geometri tak hingga, yaitu sama dengan A dibagi 1 dikurangi R seperti ini. Maka rumus tersebut dapat dituliskan juga dengan A. Kalau mencari A berarti kan tinggal dikalikan saja, kalau mencari R tinggal dibagi saja, dikurangi 1, kemudian 1 dikurangi dengan pembagiannya. Begitu. Jika deret geometri tak hingga dengan R kurang dari -1 dan atau R lebih besar dari sama dengan -1, maka suku-suku berikutnya akan naik atau semakin besar. Sehingga jumlah deret geometri tak hingganya tidak menuju suatu bilangan tertentu atau tidak terbatas. Dengan kata lain, untuk R kurang dari sama dengan -1 atau R lebih besar dari -1, maka jumlah deret geometri tak hingganya akan divergen. Nah, bisa dilihat seperti ini untuk deret geometri tak hingga yang konvergen, suku pertama tadi adalah A, suku berikutnya adalah AR, kemudian suku berikutnya adalah AR pangkat 2. Jadi ini adalah berdasarkan rumus dari mencari suku geometri, barisan geometri dengan rumus A kali R pangkat N-1. Sehingga jumlah tak hingga untuk suku-suku ganjil itu adalah A per 1 min R kuadrat.
Kalau yang untuk genapnya, maka AR per 1 min R pangkat 2. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama adalah bagaimana sih menentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Jadi ada penjumlahan dari mulai angka 54 hingga ke 8, ditambah 18, ditambah 6, semakin ke sana semakin kecil sampai dengan tak terhingga. Kemudian di soal B, di sini ada nilai seperempat, kemudian ditambah 1, ditambah 4, ditambah 16, dan seterusnya semakin besar. Maka bagaimana penyelesaiannya? Kita untuk pertama kali harus mencari tahu A-nya dulu berapa, R-nya dulu berapa, kemudian kita tinggal memasukkan rumus saja menggunakan jumlah deret tak hingga. Mudah ya, bisa kalian coba sendiri. Nah, di sini ada catatannya yang untuk yang B. Oleh karena R-nya, ketika R-nya dimasukkan lebih dari 1, maka jumlah deret tak hingganya menjadi tidak ada. Gitu ya. Untuk yang nomor 2-nya, selesaikan soal berikut, tentukan jumlah tak hingga untuk suku-suku ganjil dari deret geometri ini. Kemudian 80 ditambah 64, ditambah 51,2, ditambah 40,96, ditambah dan seterusnya. Kemudian yang soal yang kedua, tentukan jumlah tak hingga untuk suku-suku genap dari deret geometri 2 ditambah 2 sin 60 derajat, ditambah sin kuadrat 60 derajat, ditambah 2 sin pangkat 3, dan seterusnya bertambah pangkatnya. Maka sama seperti dengan yang sebelumnya, maka kita harus tahu dulu bagaimana mencari A dulu bagaimana, kemudian mencari R-nya seperti apa. Ya, sudah jelas untuk rasionya itu kita dapatkan suku yang di belakang, atau misalkan contoh suku kedua dengan suku pertama dibagi begitu ya. Kemudian setelah tahu A-nya berapa, rasionya berapa, maka seperti biasanya, seperti yang contoh rumusnya, kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian yang B juga sama. Ya, yang B juga sama, mencari A terlebih dahulu, kemudian rasionya juga. Cuman di sini mungkin yang terlihat seperti agak sulit karena kita menggunakan trigonometri ya. Tapi kalau kita melihat pola yang ada, maka pola yang pertama kenapa dia tidak ada sinnya di bagian awal, karena sin 0, ya, sin pangkat kan ini sinnya terus bertingkat dari mulai pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Maka untuk sin pangkat 0 itu apa namanya? Tidak, sin pangkat nolnya jadi 1 gitu ya. 1 untuk 1 tidak perlu ditulis, atau di sini ada angka 2, 2 kali 1 jawabannya tetap 2, sehingga sinnya tidak perlu dituliskan. Kemudian untuk yang berikutnya di suku keduanya, maka sinnya mulai ada karena sin pangkat 1 tetap sin. Kemudian di bagian U yang ketiganya sin pangkat 2, seterusnya di bagian keempatnya atau suku keempatnya sin pangkat 3, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita mencari suku pertamanya adalah suku yang paling depan, kemudian mencari rasionya, kita bisa menggunakan suku kedua dibagi dengan suku pertama, sehingga didapat setengah akar 3, kemudian baru kita mencari jumlah tak hingga dari suku-sukunya tersebut, sehingga didapat 4 akar 3. Kemudian di soal yang ketiga, diketahui rasio suatu deret geometri tak hingga adalah sepertiga dan jumlahnya 4,5. Tentukan suku pertama deret tersebut. Prinsipnya sama, hanya bedanya kalau tadi kita di nomor 1 dan 2 mencari suku tak hingganya berapa jumlahnya, kalau yang ini kita mencari suku pertama atau mencari A. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus saja, maka kita akan bisa mencari mana yang ditanyakan. Seperti itu ya, cukup jelas sampai di sini. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Ya, ya, terima kasih semuanya anak-anak. Semoga bermanfaat pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.